penggunaan warna itu sangat penting dalam desain karena warna itu mencerminkan dari arti-arti kesan-kesan. Warna itu memiliki kesan yang tersendiri. Warna seperti warna merah memiliki kesan keberanian, terus warna biru memiliki kesan damai, tenang gitu. Halo semuanya, selamat datang di podcast studio SMK Miftahul Ulum. Bersama saya Indah Karima Tunisa. Di episode kali ini kita akan menyelam lebih dalam ke dunia desain. Gak cuma estetik, tapi juga filosofi, tantangan, dan bagaimana desain mempengaruhi hidup kita sehari-hari. Buat kamu yang baru belajar desain atau yang udah lama terjun di dunia desain, tenang saja, kamu gak sendirian. Yuk kita bahas bareng-bareng biar sama-sama tumbuh dan berkembang jadi desainer yang gak cuma jago teknis, tapi juga peka dan punya makna. Langsung saja yuk kita mulai. Halo Kak, apa kabar? Baik. Menurut Kak Arya, desain itu apa sih? Desain menurut saya pribadi adalah suatu karya yang diciptakan untuk meluapkan pikiran, meluapkan isi hati, isi otak dalam sebuah karya. Kenapa Kak Arya tertarik dalam dunia desain? Karena di desain kita bisa bercerita lewat gambar. Desain juga menurut saya itu hobi yang sangat mudah dan membutuhkan kreativitas. Kira-kira siapa desainer favorit Kak Arya? Desainer favorit saya yaitu owner dari Pamski Studio, Deva Danuwardana. Kenapa sih Kak Arya minat sama itu yang tadi disebutin? Saya kalau minat ya nggak tahu, dari hati gitu. Gaya desain apa yang Kak Arya sukai? Ya, desain yang saya sukai seperti poster, ilustrasi, terus apa ya, desain delivery gitu. Kalau mulai proyek desain itu biasanya Kak Arya tuh mulainya dari mana? Saya mulainya dari pemilihan warna dan juga menyesuaikan request klien. Kak Arya tuh lebih suka desain yang simple atau yang ramai? Saya pribadi suka yang ramai karena yang simple itu terlalu kosong. Oke. Warna apa yang sering Kak Arya pakai? Warna yang sering saya pakai ungu dan merah, karena ungu itu menciptakan kesan yang lebih modern, lebih apa ya, kesan yang lebih teknologi gitu loh. Nah, gimana sih cara Kak Arya milih font atau tulisan? Menyesuaikan request klien. Kalau klien mintanya yang simple elegan ya saya kasih yang font yang simple elegan. Kalau kliennya request yang kayak modern gitu ya saya kasih font yang modern. Nah, kalau klien minta yang beda dari gaya Kak Arya itu Kak Arya tuh nurut atau kasih saran? Kalau saya kasih saran, soalnya klien itu tidak ngerti tentang desain, jadi kita harus kasih saran yang sedikit sama dengan klien gitu. Pernah nggak desain Kak Arya tuh ditolak dan gimana sih rasanya? Kalau ditolak ya pernah, dan rasanya itu rada sakit gitu loh. Gimana cara Kak Arya cari ide ketika lagi buntu? Ide itu biasanya melintas sendiri di pikiran. Kalau lagi buntu ya mendengarkan musik dan cari referensi di Pinterest, TikTok, Instagram gitu. Inspirasi Kak Arya tuh biasanya tuh datang dari mana? Datang dari Pinterest, TikTok, Instagram tadi. Software atau aplikasi desain favorit Kak Arya itu apa? Software saya menggunakan Pixellab Mode sama Ibispen X. Kalau Pixellab Mode itu fontnya itu lebih banyak, dan Ibispen X itu hanya untuk membuat elemen-elemennya saja. Kak Arya tuh suka kerja sendiri atau sama tim?
sendiri karena kalau sendiri itu tidak ada yang ngatur. Jadi anak sendiri kita. Iya. Menurut Kak Arya, desain itu harus fungsional atau estetis dulu? Ya harus fungsional dulu karena desain itu utamakannya itu di fungsinya. Kalau estetis ya bisa nanti disesuaikan ketika desainnya sudah fungsional gitu loh. Desain yang bagus itu menurut Kak Arya tuh yang kayak gimana? Desain yang bagus ya yang bisa dilihat banyak orang, yang apa ya, yang bisa dilihat banyak orang terus yang ditempelin di spanduk besar gitu. Pernah bikin desain gagal gak Kak? Pernah, saat ditolak klien itu langsung saya gagalin, saya stop projectnya. Nah, kapan terakhir kali Kak Arya tuh bangga sama hasil karya sendiri? Baru 1 bulanan saat saya menang lomba juara 2 lomba poster POV, posko visual dari Universitas Malang. Nah, gimana sih cara Kak Arya belajar desain, otodidak, kursus, atau kuliah? Saya belajar desain itu otodidak karena terinspirasi dari tadi owner Pamski Studio. Gimana cara Kak Arya atur waktu pas ngerjain desain? Ya, kalau saya waktunya itu tergantung mood saya. Kalau siangnya agak mood ya dikerjain malamnya. Kalau malamnya agak mood ya kerjain besok lagi. Tergantung mood saya itu. Ya, nentuin moodnya gitu Kak ya. Nah, desain apa sih yang bikin Kak Arya iri? Desain yang bikin saya iri ya desain yang bisa dilihat banyak orang, desain yang ditempelin di livery mobil gitu. Kak Arya itu pernah nyoba desain selain bidang Kak Arya? Pernah, tapi hasilnya amburadul. Kok bisa amburadul Kak? Ya karena baru coba-coba terus nggak menguasai tekniknya. Apa tantangan terbesar jadi desainer? Tantangan terbesar jadi desainer ya harus menyesuaikan di era AI ini, terus harus bisa mengatur mood gitu. Apa perbedaan antara desain grafis dan desain produk? Kalau desain grafis itu desain yang dilihat banyak orang melalui banner, spanduk gitu. Terus kalau desain produk ya desain yang memamerkan produk tertentu gitu loh. Apa saja elemen dasar dalam desain grafis? Elemen dasar dalam desain grafis, elemennya itu pewarnaannya tepat, pewarnaan itu sesuai dengan arti-arti kesan-kesan yang mencerminkan desainnya itu tadi. Mengapa penggunaan warna itu penting dalam desain? Penggunaan warna itu sangat penting dalam desain karena warna itu mencerminkan dari arti-arti kesan-kesan. Warna itu memiliki kesan yang tersendiri. Warna seperti warna merah memiliki kesan keberanian, terus warna biru memiliki kesan damai, tenang gitu. Jadi warna itu juga penting gitu ya? Iya. Nah, bagaimana memilih kombinasi warna yang tepat untuk desain produk makanan? Kombinasi warna yang tepat, biasanya kalau saya desain produk makanan itu saya gunakan yang warna-warna yang menggugah selera gitu loh, kayak merah terus kuning yang nyolok warnanya kayaknya. Iya. Apa langkah-langkah penting dalam membuat desain logo? Langkah-langkah penting ya menyesuaikan bentuk sesuai dengan tema dari logo tersebut, terus menyimpelkan desainnya,
warnanya juga harus sesuai dengan temanya. Apa tren desain grafis yang sedang populer saat ini? Tren desain grafis, trennya itu seperti desain yang ditempelin di kaos gitu loh, kayak desain balap, terus desain apa ya, terus desain yang ditempelin di livery mobil gitu. Mengapa desain harus responsif dan berbagai ukuran layar? Desain harus menyesuaikan ukuran layar itu supaya tidak pecah gitu loh saat di zoom. Kalau ukuran layar yang kecil itu dipindah ke software yang lebih besar itu nanti bisa pecah. Jadi juga menentukan ukurannya gitu. Iya. Bagaimana cara menentukan target audiens dalam sebuah proyek desain? Kalau saya menentukan targetnya ya lewat personal branding. Kalau personal branding saya bagus ya nanti bakal rame sendiri gitu. Jadi kalau desain itu tergantung personal brandingnya. Kalau personal brandingnya jelek ya nanti bakalan sepi. Jelaskan hubungan antara fungsi dan estetika dalam desain. Fungsi dan estetika itu, fungsi itu harus mencerminkan desainnya tadi, desainnya untuk apa, harus intinya berfungsi gitu loh, berfungsi untuk mencerminkan desainnya. Terus estetik itu untuk memperindahnya. Bagaimana peran desainer dalam tim pemasaran atau branding? Peran desainer ya tadi harus menentukan, harus memperbaik personal brandingnya, terus memperbanyak portofolio yang bagus, terus harus siap mengikuti perkembangan zaman gitu loh. Pernah ikut lomba desain nggak? Pernah, kebetulan saya baru menang juara 2 bulan Agustusan kemarin. Di mana Kak itu? Di eventnya itu Posko Visual Universitas Malang. Platform yang sering Kak Arya pakai buat cari inspirasi desain? Biasanya itu pakai Pinterest, terus TikTok, Instagram gitu. Kak Arya itu ikuti tren desain ya? Kak Arya ikutin tren desain atau bikin gaya sendiri? Kalau saya ikutin trennya supaya supaya rame gitu loh. Soalnya orang-orang zaman sekarang itu mengikuti perkembangan zaman, jadi saya harus ikut juga. Menurut Kak Arya penting nggak punya ciri khas desain? Kalau ciri khasnya ya penting. Ciri khas itu untuk orang mengenal kita, sangat penting itu untuk desain kita dikenal oleh orang gitu. Kira-kira ciri khasnya Kak Arya itu apa? Ciri khas saya ya di fontnya, biasanya saya pilihnya font yang miring gitu loh fontnya. Gimana cara Kak Arya ngasih presentasi desain ke klien? Saya biasanya kasih presentasi desain saya itu lewat PDF baru saya kirim ke klien, atau enggak saya jelasin secara langsung, ajak kliennya ketemu gitu. Pernah nggak Kak Arya tuh revisi berkali-kali? Pernah. Nah itu gimana sih perasaannya tuh? Rada berat karena sudah malas mendesain disuruh revisi terus, berat itu. Pernah nggak putus asa Kak Fit? Dibiarin aja gambarannya gitu? Pernah. Itu kalau saya sedang nggak mood gambar itu saya kerjain besoknya lagi. Nungguin mood ya? Iya. Desain yang paling sulit Kak Arya kerjain itu apa? Desain yang paling sulit aku kerjain ya desain logo dan poster, karena logo itu harus
mencerminkan brand produknya itu. Kalau lagi jenuh tuh biasanya Kak Arya ngapain? Kalau lagi jenuh, aku itu mendengarkan musik dan menonton video. Gimana pendapat Kak Arya soal AI di dunia desain? AI itu sangat berdampak buruk sekali karena AI bisa menggeser pekerjaan desainer grafis itu. Kak Arya tuh lebih suka desain digital atau yang manual? Saya lebih suka desain digital karena digital itu lebih mudah, terus lebih rapi gitu. Pernah bikin yang manual, Kak? Kalau manual pernah tapi jelek. Lebih suka yang digital ya, Kak Iya. ya? Gimana sih Kak Arya bikin desain tetap sederhana tapi berkesan keren gitu? Saya itu menyesuaikan dengan tema dan menambahkan sedikit-sedikit dari saya menambahkan ciri khas saya itu. Apa desain impian yang pengen banget Kak Arya kerjain? Menggambar delivery mobil. Emang itu cita-cita Kak Arya gitu ya? Iya. Kak Arya sering ngambil inspirasi dari kehidupan sehari-hari nggak? Nggak pernah. Nggak pernah, oke. Kalau dikasih proyek sosial, Kak Arya itu mau terlibat nggak? Mau, karena kalau proyek sosial itu mestinya dilihat banyak orang, jadi saya mau mengambil kesempatan itu. Menurut Kak Arya, desain bisa jadi alat perubahan sosial apa enggak? Bisa, kalau desainnya menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dan kalau desainnya itu yang sesuai dengan temanya. Kak Arya punya portofolio online enggak? Punya, di IG saya itu banyak gitu. Oke. Spill dong Kak nama IG-nya. Nama IG-nya Wingstyle. Wingstyle, oke. Gimana cara Kak Arya milih proyek yang mau Kak Arya ambil? Kalau saya milih proyeknya itu yang mudah dulu, supaya kita lebih mood menggambar itu yang mudah dulu. Pernah dapat klien yang minatnya tuh kayak yang ruwet gitu Kak? Pernah. Terus saya ya kasih masukan sedikit supaya dia paham gitu. Kalau Kak Arya gagal di satu desain, apa yang Kak Arya pelajari? Ya mencoba lagi, belajar dari desain yang gagal itu. Nah, Kak Arya itu kan bikin desain itu kira-kira tuh berapa kali dalam seminggu, sebulan, atau berapa kali? Kalau saya bikin desain itu tergantung ada kliennya atau enggak, terus tergantung saya mood ikut lomba atau enggak, terus tergantung ada event-event lomba enggak gitu. Gimana sih cara Kak Arya menyemangati diri sendiri ketika lagi capek sama hasil karyanya? Kalau semangat itu saya biasanya mendengarkan musik agar lebih semangat gitu. Gimana sih cara Kak Arya membagi waktu antara tugas sekolah sama tugas desain? Biasanya kalau ada tugas sekolah sorenya saya kerjain tugas sekolah dulu. Kalau tugas sekolah sudah selesai baru tak kerjain desainnya. Desain itu passion, kerja, atau hobi buat Kak Arya? Buat saya desain itu hobi karena mengisi waktu luang saya. Emang Kak Arya tuh dari dulu suka desain atau emang baru-baru ini? Saya suka desain itu dari SMP saat pas masa-masa majelis-majelisan sholawat gitu loh. Kalau ada teman Kak Arya ingin terjun ke dunia desain, nah gimana cara Kak Arya mempengaruhi supaya teman-teman Kak Arya tuh juga suka di dunia desain?
Biasanya saya itu memamerkan hasil saya yang saya dapat dari desain, seperti piagam, terus hasil-hasil seperti ya uang tadi, terus intinya hasil-hasil yang saya dapat dari desain itu saya pamerkan supaya dia tertarik gitu. Nah, kira-kira ada ya, teman Kak Arya yang minat juga? Ada. Terus mereka tanggapannya gimana Kak? Minta belajar sama saya. Apa tujuan Kak Arya ikut di dunia desain? Tujuan saya supaya menunjukkan kalau desain itu bisa mengalahkan AI, karena desain sekarang itu dirusak oleh AI, disingkirkan oleh AI. Gimana sih perasaan Kak Arya ketika melihat hasil dari AI tersebut? Kalau saya lihat dari AI ya saya terus berpikir, wah ini saya bakal kalah, ini saya bakal tersingkir ini gitu. Apa tantangan terbesar yang Kak Arya hadapi dalam dunia desain? Tantangan yang saya hadapi itu seperti tantangannya itu harus berkembang di kemajuan AI saat ini. Terus tantangan yang lain itu seperti mood, rasa ngantuk, bosan, itu tantangan semua itu. Pernah nggak Kak Arya tuh ketika mendapat klien tapi sudah deadline tapi hasil Kak Arya tuh belum jadi, itu pernah nggak? Pernah. Saya bilang ke kliennya kalau saya alasan kalau device saya itu nge-crash, device saya nge-lag, jadi harus dikerjain besoknya lagi. Tapi kliennya nggak apa-apa kan Kak ya? Nggak apa-apa. Pernah nggak hasil karya Kak Arya tuh nggak diapresiasi sama orang-orang? Alhamdulillah nggak pernah. Apakah desain itu lebih mengarah ke seni atau ke arah fungsi? Desain itu, kalau desain mengarah ke fungsi, karena desain itu fungsinya untuk memperkenalkan suatu produk, suatu brand agar lebih terkenal. Apa yang membuat Kak Arya itu suka di dunia desain? Yang membuat saya suka di dunia desain itu karena saya terinspirasi dari Pamsi Studio. Ya, selain itu juga yang buat saya suka itu karena bayarannya. Bayarannya lumayan Kak? Lumayan. Nah kira-kira tuh satu hasil Kak Arya tuh dijual kira-kira berapa? Kalau saya kasih harga itu biasanya sesuai kerumitannya. Kalau kliennya minta yang rumit, saya kasih 500 ke atas. Kalau yang mudah bagi saya biasanya 50.000 ke atas juga bisa. Saran apa untuk anak muda yang ingin masuk ke dunia desain? Saran saya itu harus percaya kalau AI bisa kita kalahkan, terus harus mengatur mood kita, harus kreatif juga. Apa proyek desain yang paling berkesan buat Kak Arya? Proyek yang berkesan buat saya itu proyek yang harganya mahal, terus proyek yang karya saya yang menang lomba itu paling berkesan buat saya itu. Terlebih lagi kalau karya saya dicetak terus dilihat banyak orang, itu berkesan buat saya. Bagaimana caranya Kak Arya menemukan mood dan suasana untuk membuat desain? Biasanya saya mendengarkan musik, terus mendengarkan kata-kata motivasi gitu. Pernah nggak inspirasi tuh muncul dari ide-ide yang nggak terduga? Pernah. Biasanya ide-idenya muncul itu saat saya lagi ngelamun, terus saya makan, itu
muncul sendiri idenya. Tiba-tiba muncul ide Kak, Tiba-tiba ya. melintas di pikiran. Apa tantangan terbesar desainer lokal dengan desainer luar negeri? Tantangan terbesar itu kalau desainer luar negeri personal brandingnya itu lebih mudah, karena apa ya, di luar negeri itu desainer itu sedikit, nggak kayak di Indonesia yang ramai. Kak Arya juga pernah nggak terinspirasi sama hasil karya dari luar negeri? Pernah, tapi saya nggak bisa buatnya. Rumit Kak? Rumit. Bagaimana peran media sosial bagi perkembangan karir sebagai seorang desainer? Media sosial itu penting buat personal branding. Media sosial itu penting buat kita dikenal orang ramai, seperti TikTok, Instagram itu mudah itu untuk menembus pasaran Indonesia. Pernah nggak hasil karya Kak Arya itu viral di masyarakat? Kalau viral pernah, pas saya desain untuk sekolah saya, event di sekolah saya itu, terus banyak yang kenali saya gara-gara desain itu. Bagaimana Kak Arya menilai bahwa suatu desain itu berhasil? Saya itu biasanya, kalau menurut saya sudah bagus, sudah terlalu rame, terus sudah terlalu estetik, itu saya selesaiin dan saya berikan ke kliennya. Saya minta rekomendasi kliennya bagaimana gitu. Apa pelajaran paling berharga yang pernah Kak Arya dapatkan dari proyek tersebut? Pelajaran yang saya dapatkan itu apa ya, pelajaran yang saya dapatkan itu untuk mendapatkan hasil yang bagus kita harus tetap semangat dan terus berjuang, tidak mudah menyerah. Apa kesalahan yang paling sering dilakukan seorang desainer pemula? Kesalahannya biasanya itu di pemilihan warna sama pemilihan fontnya, kesalahannya itu. Karena desainer pemula belum mendalami arti-arti dan kesan-kesan dari warna dan fontnya. Pernah nggak hasil karya Kak Arya itu terinspirasi dari musik, film, atau bahkan makanan? Biasanya itu musik. Saya terinspirasi dari musik. Karena apa? Biasanya kalau saya ikut lomba poster itu poster tentang kesedihan, tentang duka. Jadi kalau saya dengerin musik itu, terutama musik yang galau gitu, saya terus dapat ide gitu Kak? Iya. Menurut Kak Arya, apakah desain harus selalu punya makna atau cuma sekedar indah? Desain itu harus mempunyai makna, karena desain juga bisa di desain itu desain itu tempat kita berbicara, tempat kita meluapkan pikiran. Bagaimana cara menyeimbangkan keinginan klien dengan idealisme pribadi? Biasanya saya kasih masukan ke kliennya dan saya kolaborasikan dengan ide-ide saya. Pernah nggak Kak Arya tuh mendapatkan klien yang keinginannya tuh yang rumit? Pernah. Terus itu saya hentikan project desainnya karena menurut saya itu terlalu ruwet gitu orangnya. Apa arti keindahan dalam sebuah desain? Keindahan dalam sebuah desain itu apa ya? Desain kalau dikatakan indah itu kalau desainnya sesuai dengan tema, terus desainnya pemilihan warnanya itu tepat, terus desainnya itu tidak
menyimpang dari tema-tema lain gitu. Apa tips Kak Arya buat desainer pemula? Tips dari saya ya harus percaya kalau AI bisa dikalahkan, terus harus mengatur moodnya, terus belajar arti-arti warna, terus belajar arti dari font gitu. Apa yang ingin Kak Arya wujudkan lewat karya-karya desainnya? Harapan saya supaya karya saya bisa mengalahkan AI dan membuat orang lain percaya kalau seorang desainer grafis juga tidak kalah dengan AI. Dalam 5 atau 10 tahun ke depan, Kak Arya itu ingin dikenal desainer yang seperti apa? Saya pengennya jadi desainer livery mobil, terus jadi desainer poster, desainer perusahaan. Nah teman-teman, itu dia obrolan kita hari ini. Semoga dari pembahasan soal harapan ke depannya dalam dunia desain, kamu juga makin semangat buat terus belajar, berkarya, dan berkembang. Ingat ya, setiap desainer punya jalan dan prosesnya masing-masing. Gak apa-apa kalau sekarang kamu masih belajar, masih bingung, atau belum tahu mau ke arahnya kemana. Yang penting kamu jangan berhenti melangkah, karena desain bukan cuma tentang hasil akhir, tapi juga tentang proses dan cerita di baliknya. Terima kasih buat Kak Arya yang sudah membagi pengalaman dan motivasi di podcast ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat, tetap berkarya, dan jangan lupa bahwa harapanmu dalam setiap desain yang kamu buat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.